Aku nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknologi, yaitu dengan judul Presentasi Komunikasi dan Budaya. Sebelum presentasinya, kami akan memperkenalkan diri dahulu kali. Memperkenalkan dahulu anggota kami yaitu ada saya sendiri Sadam Fitra dengan NIM akhir 079, ada Cesario Akilfuati dengan NIM 192, lalu ada Muhammad Rifki Hidayat dengan 3 NIM akhir 214, dan terakhir ada Ferdinand Husada dengan NIM akhir 218. Baiklah, kami akan memulai presentasinya dengan pertama yaitu latar belakang. Pengaruh komunikasi dan budaya dalam kehidupan manusia telah menjadi subjek yang menarik bagi para peneliti di berbagai bidang. Komunikasi memainkan peran sentral dalam menjembatani interaksi sosial dan mempengaruhi pemahaman dan interpretasi informasi antara individu dan kelompok. Sementara itu, budaya mencakup nilai-nilai norma, kepercayaan, dan praktik-praktik yang membentuk identitas dan cara hidup suatu masyarakat. Pengertian komunikasi menurut Barelson dan Steiner, komunikasi adalah transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol, kata-kata, gambar, angka, grafik, dan banyak lagi. Sedangkan Shannon Weaver mendefinisikan komunikasi sebagai mencakup semua prosedur di mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Dari pengertian komunikasi di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi melibatkan dua orang atau lebih, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau komunikator dan orang yang menerima pesan atau keunikan. Di samping itu, di dalam komunikasi juga terdapat harapan atau tujuan yang diinginkan oleh seorang komunikator. Tujuan tersebut biasanya berupa agar komunikan mengikuti perkataannya, yaitu mengubah perilaku, mengubah sikap, mengubah pendapat, dan sebagainya. Peran komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Semakin kompleks manusia, membuat peranan komunikasi semakin tidak terelakkan. Komunikasi erat kaitannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Peran komunikasi sangat penting dalam perubahan sosial. Setiap daerah yang mengalami perubahan sosial tertentu mengalami proses komunikasi. Namun, secara teoritis, perubahan sosial baru dapat terjadi jika suatu wilayah mengadopsi inovasi-inovasi tertentu dalam hal komunikasi. Pentingnya komunikasi tidak terbatas pada komunikasi pribadi, tetapi juga komunikasi organisasi. Dengan komunikasi yang baik, sebuah hubungan atau interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Begitu pula sebaliknya, baik atau tidaknya pemahaman tentang komunikasi dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan organisasi. Dengan demikian, komunikasi dalam setiap organisasi memegang peran yang sangat penting dan strategis. Sekian mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdinand. Kepada Ferdinand kami persilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Menurut Gordon pada tahun 1971, tujuan komunikasi adalah mencapai kualitas dari seluruh proses komunikasi itu sendiri, termasuk dalam hal motivasi. Tujuan ini mencakup segala aspek perilaku yang terlibat dalam komunikasi yang melibatkan manusia sebagai pelaku utama. Tujuan primer dari proses komunikasi adalah untuk memengaruhi, membangkitkan empati, menyampaikan informasi, menarik perhatian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum, sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Penggunaan ini adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang selanjutnya itu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Yang terakhir, komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan verbal. Selanjutnya itu komponen komunikasi. Yang pertama, source atau sumber. Sumber adalah individu yang mengambil keputusan untuk berkomunikasi. Istilah lain yang sering digunakan untuk sumber adalah pengirim atau sender, penyandi atau encoder, komunikator, atau pembicara. Yang kedua, komunikator atau pengirim pesan. Komunikator bisa berupa individu yang sedang berbicara atau menulis, kelompok orang, atau organisasi komunikasi, seperti surat kabar, radio, televisi, dan sejenisnya. Yang ketiga, message atau pesan. Pesan merupakan apa yang disampaikan oleh sumber kepada penerima dalam proses komunikasi. Pesan terdiri dari kumpulan simbol-simbol verbal maupun nonverbal yang mengandung ide, sikap, dan nilai dari komunikator. Yang keempat, channel atau saluran. Channel atau saluran merujuk pada sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Channel dapat berupa media elektronik, termasuk media sosial dan media cetak. Saluran komunikasi adalah tempat atau jalur di mana pesan berpindah dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah individu atau pihak yang menjadi penerima pesan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media yang disampaikan oleh komunikator. Yang keenam, efek atau hasil. Dampak yang timbul pada komunikan setelah menerima pesan komunikasi dari komunikator adalah hasil interaksi antara keduanya. Hasil akhir dari komunikasi tersebut adalah sikap dan tingkah laku komunikan yang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, feedback atau umpan balik. Respon atau dampak yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan komunikasi adalah respon komunikasi. Yang ke-8, noise atau gangguan. Hambatan atau gangguan yang tidak terduga dapat terjadi dalam proses komunikasi, mengakibatkan terjadinya perbedaan pesan antara komunikan dengan pesan yang awalnya disampaikan oleh komunikator. Yang terakhir, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa komponen dasar. Di antaranya adalah pengirim pesan atau sumber, penerima pesan, media, atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kode bahasa, atau simbol-simbol dalam penyampaian pesan. Konteks atau situasi di mana komunikasi terjadi, serta umpan balik dari penerima kepada sumber. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ferdinand. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rio. Kepada Rio, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian budaya. Menurut Agustini dan Purnaningsi pada tahun 2018, kebudayaan atau culture berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Sedangkan secara formal, budaya diartikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, keyakinan, nilai, sikap, makna, agama, waktu, peran, benda-benda material, dan sifat-sifat yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui upaya individu dan kolektif. Sedangkan menurut Setiawan pada tahun 2018, kebudayaan adalah istilah yang mengandung arti segala daya cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Wujud kebudayaan dapat berupa bangunan-bangunan dengan arsitektur yang indah, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, sastra, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri budaya. Budaya memiliki ciri-ciri yang kompleks dan beragam. Ciri-ciri budaya ini mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, ditularkan.
Budaya ditularkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, pengalaman, dan interaksi sosial. Ini berarti budaya diajarkan kepada individu melalui proses sosialisasi. Yang kedua, adopsi. Individu dan kelompok dapat mengadopsi elemen-elemen budaya dari budaya lain melalui interaksi dan kontak budaya. Proses ini dikenal sebagai akulturasi. Yang ketiga, norma dan nilai. Budaya memiliki norma-norma yang mengatur perilaku anggotanya. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, norma etika dalam berbisnis atau norma sopan santun dalam berkomunikasi. Yang keempat ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang unik dengan kosakata, tata bahasa, dan cara berbicara yang berbeda. Yang kelima, kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama memainkan peran penting dalam budaya. Mereka membentuk keyakinan, nilai-nilai moral, dan praktik ibadah yang khas. Yang keenam, tradisi dan ritual. Budaya melibatkan berbagai tradisi dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bisa berupa perayaan, upacara pernikahan, atau ritual keagamaan. Yang ketujuh, seni dan ekspresi. Budaya mencakup seni dan ekspresi dalam berbagai bentuk, seperti seni lukis, musik, tarian, teater, dan sastra. Ini adalah cara masyarakat mengungkapkan kreativitas dan identitas budaya mereka. Yang kedelapan, pakaian dan gaya hidup. Cara berpakaian dan gaya hidup masyarakat juga mencerminkan budaya. Ini termasuk pakaian tradisional, makanan, dan kebiasaan sehari-hari. Yang terakhir ada teknologi dan inovasi. Budaya juga mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan teknologi dan inovasi. Ini mencakup penggunaan alat-alat modern dan perubahan dalam cara hidup sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja jenis budaya. Budaya memiliki berbagai jenis yang berbeda, tergantung pada konteks dan perspektifnya. Beberapa jenis budaya yang umum diakui meliputi, yang pertama ada budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya yang diidentifikasi dengan suatu negara atau bangsa tertentu. Ini mencakup bahasa, simbol nasional, nilai-nilai nasional, tradisi, dan identitas budaya yang khas dari negara tersebut. Yang kedua ada budaya lokal. Budaya lokal merujuk pada budaya yang unik untuk suatu wilayah geografis atau komunitas tertentu. Ini bisa berupa budaya suku bangsa, budaya daerah, atau budaya kelompok etnis tertentu. Yang ketiga, ada budaya subkultur. Subkultur adalah budaya yang berkembang di dalam budaya yang lebih besar. Subkultur seringkali muncul ketika kelompok individu memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan minat yang berbeda dari mayoritas masyarakat. Contohnya adalah subkultur musik punk atau subkultur skateboard. Yang keempat, ada budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang berkembang di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini mencerminkan cara organisasi tersebut beroperasi dan bagaimana anggotanya berinteraksi di dalamnya. Yang kelima ada budaya konsumen. Budaya konsumen adalah budaya yang terkait dengan perilaku konsumsi, preferensi, dan kebiasaan pembelian dalam masyarakat. Ini mencakup tren mode, makanan, teknologi, dan hiburan. Yang keenam, ada budaya populer. Budaya populer mencakup elemen-elemen budaya yang merajalela di masyarakat, seringkali melalui media massa. Ini termasuk film, televisi, musik pop, dan tren hiburan lainnya. Yang ketujuh ada budaya digital. Budaya digital berkaitan dengan cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik. Ini mencakup cara komunikasi, hiburan, dan pembelajaran berubah dalam era digital. Yang kedelapan, budaya generasi. Budaya generasi merujuk pada perbedaan dalam nilai-nilai, preferensi, dan sikap antara generasi yang berbeda, seperti generasi Z, generasi Y atau millennials, dan generasi X. Yang terakhir ada budaya agama, melibatkan sistem nilai-nilai, ritual, dan praktik yang terkait dengan agama tertentu. Ini mencakup keyakinan, ibadah, dan perayaan agama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ria untuk membaca materi selanjutnya. Kepada Rifki. Pada Rifki kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya.
Budaya memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi budaya yang signifikan. Yang pertama yaitu fungsi identitas. Budaya membantu membentuk identitas individu dan kelompok. Ini mencakup identitas etnis, nasional, agama, atau kelompok sosial lainnya. Budaya memungkinkan orang untuk merasa terhubung dengan komunitas mereka dan merasa sebagian dari suatu kelompok. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Budaya berperan dalam proses sosialisasi di mana individu dipelajari dan diarahkan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Ini melibatkan transmisi nilai-nilai norma dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Bahasa dan simbol-simbol budaya adalah alat komunikasi yang penting. Mereka memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dengan orang lain dalam masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi adaptasi. Budaya membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Ini termasuk cara-cara hidup, teknologi, dan praktik-praktik yang memungkinkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu fungsi keharmonisan sosial. Budaya menciptakan kerangka kerja bagi masyarakat untuk berinteraksi secara harmonis melalui norma dan nilai-nilai budaya, mengatur konflik dan membantu menjaga ketertiban sosial. Keenam yaitu fungsi pemecah masalah. Budaya menghasilkan cara-cara untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup solusi untuk masalah-masalah praktis seperti pertanian, pengobatan, dan manajemen sumber daya. Yang ketujuh yaitu fungsi ekspresif kreatif. Seni dan ekspresi budaya memungkinkan individu dan kelompok untuk mengungkapkan kreativitas, identitas, dan emosi mereka. Ini melibatkan seni visual, musik, sastra, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Kelapan yaitu fungsi warisan budaya. Budaya adalah warisan dari generasi sebelumnya. Ini mencakup tradisi, cerita, dan pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini membantu menjaga identitas dan sejarah suatu masyarakat. Kemudian, unsur adanya unsur budaya. Unsur budaya merujuk pada komponen-komponen atau elemen-elemen yang membentuk budaya suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur budaya yang penting. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan dalam budaya. Ini mencakup kosakata, tata bahasa, dialek, dan cara berbicara yang khas bagi suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka mencakup norma etika, norma sosial, dan norma-norma lain yang mengatur interaksi sosial. Keempat yaitu nilai. Nilai-nilai adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk moralitas dan orientasi masyarakat terhadap hal-hal seperti kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat yaitu agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang memiliki peran penting dalam budaya. Ini mencakup keyakinan tentang Tuhan, ritual keagamaan, dan etika keagamaan. Kelima yaitu tradisi. Tradisi adalah praktik atau ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup perayaan, upacara, dan cara-cara hidup yang membentuk identitas budaya. Yang keenam yaitu seni dan ekspresi. Seni adalah ekspresi budaya melalui berbagai bentuk seperti seni visual, musik, tarian, teater, sastra, dan lainnya. Seni mencerminkan kreativitas dan identitas budaya. Kemudian, ketujuh yaitu pakaian. Cara berpakaian adalah unsur budaya yang mencerminkan norma-norma sosial, iklim, dan tradisi suatu masyarakat. Pakaian tradisional seringkali merupakan ekspresi budaya yang khas. Yang kedelapan yaitu makanan dan kuliner. Makanan adalah bagian penting dari budaya dan mencerminkan frekuensi rasa, tradisi memasak, dan budaya makan suatu masyarakat. Yang kesembilan yaitu rumah dan arsitektur. Cara bangunan dan rumah-rumah dibangun juga mencerminkan budaya, iklim, dan teknologi yang tersedia. 10 yaitu alat musik dan instrumen. Alat musik adalah bagian dari ekspresi budaya dan sering digunakan dalam ritual, perayaan, maupun hiburan. Kemudian, adapun contoh praktek komunikasi dan budaya. Berikut adalah contoh praktek komunikasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu ada Festival Budaya Nusantara. Pemerintah sering mengadakan berbagai festival budaya untuk mempromosikan keberagaman budaya Indonesia seperti Festival Danau Toba, Festival Lembah Baliem, dan Pekan Kebudayaan Nasional. Acara ini menjadi ajang komunikasi budaya antara daerah yang berbeda dan juga dengan wisatawan mancanegara.
Yang kedua yaitu diplomasi budaya melalui seni dan musik. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan kedutaan besar di luar negeri untuk memperkenalkan budaya Indonesia, seperti pertunjukan tari tradisional, pameran batik, serta penggelaran wayang kulit. Ini menjadi bentuk komunikasi budaya dalam skala internasional. Kemudian, yang ketiga yaitu penggunaan bahasa daerah dalam program pemerintahan. Pemerintah daerah sering menggunakan bahasa daerah dalam acara resmi dan kebijakan lokal untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan masyarakat setempat. Misalnya, pidato gubernur atau wali kota yang disampaikan dalam bahasa daerah untuk membangun kedekatan dengan warga. Yang keempat yaitu pelestarian budaya melalui pendidikan. Pemerintah memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan di berbagai daerah, seperti pelajaran seni tari, musik tradisional, dan bahasa daerah. Ini membantu generasi muda memahami dan melestarikan warisan budaya. Yang kelima yaitu kunjungan pejabat ke komunitas adat. Pejabat pemerintah sering mengunjungi komunitas adat untuk berdialog langsung dan memahami permasalahan serta kearifan lokal. Misalnya seperti kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dan wilayah adat lainnya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat adat. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sini saya akan membacakan kembali yaitu materi kesimpulan. Komunikasi dan budaya merupakan dua elemen fundamental yang membentuk cara manusia berinteraksi dan memahami dunia sekitarnya. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan dalam penyampaian informasi, baik melalui bahasa verbal, nonverbal, tulisan, maupun visual. Efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor seperti media yang digunakan, pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, serta hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Di sisi lain, budaya mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Budaya tidak hanya membentuk identitas individu dan kelompok, tetapi juga mempengaruhi cara berkomunikasi dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki pola komunikasi yang unik, yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam mempererat hubungan sosial. Sekaligus dapat menimbulkan tantangan jika terjadi perbedaan budaya dalam komunikasi lintas budaya. Secara keseluruhan, komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam pelestarian budaya, sedangkan budaya memberikan konteks bagi cara komunikasi berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, memahami peran strategis komunikasi dan budaya sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan efektif. Baiklah, kesimpulan tadi mengakhiri dari sesi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu dari kata ataupun pengucapan yang kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.